Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Abdul Jamaluddin dari SMK Negeri 1 Maja. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Spanning Tree Protocol atau yang biasa disebut dengan STP. Nah, jadi apa sih itu STP? STP atau Spanning Tree Protocol merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant switches. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Cara kerja STP. Pertama, STP bekerja seperti pengatur jalan di jaringan. Saat ada banyak jalur antara switch, STP memilih satu jalur yang paling aman. Jalur lain disimpan sebagai cadangan agar data tidak berputar terus-menerus. Jika jalur utama bermasalah, STP langsung memakai jalur cadangan tersebut. Dengan begitu, jaringan tetap stabil dan tidak terjadi looping. Nah, dari tadi teman-teman kita terus menemui kata looping. Nah, sebenarnya looping itu apa sih? Nah, jadi looping atau perputaran adalah kondisi saat data di jaringan berputar terus-menerus karena adanya lebih dari satu jalur aktif antar switch. Akibat terjadi looping, pertama jaringan menjadi lambat, kemudian traffic menjadi penuh atau broadcast strong, kemudian switch bisa error atau jaringan bisa mati. Karena itu digunakan Spanning Tree Protocol atau STP untuk mencegah terjadinya looping. Kemudian di STP juga ada yang namanya cost, teman-teman. Nah, cost adalah nilai pada STP yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju root bridge. Semakin kecil nilai cost, semakin baik jalurnya untuk dilewati data. Nilai cost biasanya dipengaruhi oleh kecepatan koneksi, sehingga STP akan memilih jalur dengan total cost paling rendah agar pengiriman data lebih cepat dan juga stabil. Kemudian ada juga yang namanya root bridge, teman-teman. Nah, root bridge adalah switch utama dalam jaringan yang dipilih oleh STP sebagai pusat pengaturan jalur data. Semua switch lain akan menjadikan root bridge sebagai acuan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Switch yang memiliki bridge ID paling kecil akan terpilih menjadi root bridge. Setelah root bridge dipilih, STP akan mengatur jalur aktif dan memblokir jalur lain yang dapat menyebabkan looping, sehingga jaringan tetap stabil dan berjalan dengan baik. Nah, jadi teman-teman, si root bridge ini adalah sebuah switch yang dijadikan ketua teman-teman atau raja dari switch-switch lain yang menjadi acuan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Kemudian ada yang namanya PVSTP. Nah, PVSTP atau Per VLAN Spanning Tree Protocol adalah versi STP yang bekerja terpisah pada setiap VLAN. Artinya, setiap VLAN dapat memiliki root bridge dan jalur sendiri-sendiri. Dengan cara ini, pengaturan lalu lintas data menjadi lebih teratur, jaringan lebih stabil, dan risiko looping pada VLAN dapat dicegah dengan lebih baik. Kemudian ada juga yang namanya STP port state. Nah, STP port state adalah keadaan atau status port pada switch dalam proses kerja spanning tree protocol. Nah, port state digunakan untuk mengatur jalur data agar tidak terjadi looping pada jaringan. Nah, si port state ini adalah keadaan atau status teman-teman port pada switch dalam proses kerja STP. Nah, di sini ada jenis-jenisnya teman-teman. Pertama ada learning teman-teman. Nah, learning itu adalah port saat mempelajari alamat MAC. Nah, jadi saat kita menghubungkan sebuah kabel pada sebuah perangkat, nah akan terjadi proses learning teman-teman, yaitu mempelajari alamat MAC. Kemudian ada juga listening, sama teman-teman terjadi pada saat kita menghubungkan sebuah kabel pada sebuah perangkat. Port mulai mendengarkan informasi jaringan. Kemudian ada yang namanya forwarding teman-teman. Nah, port aktif mengirim dan menerima data. Kemudian ada yang namanya alternatif atau blocking port. Nah, port ini adalah port yang diblokir agar tidak terjadi looping. Nah, seperti sebelumnya, kalau port utamanya itu rusak, maka port alternatif ini akan otomatis aktif, teman-teman. Kalau port utamanya diperbaiki kembali, maka port ini akan terblokir kembali. Kemudian ada yang namanya disable port. Nah, port ini tidak aktif digunakan.
Seperti itu ya teman-teman, materi-materi atau teori-teori tentang STP. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mempraktekkan beberapa topologi di Cisco Packet Tracer. Untuk topologi pertama, saya akan memberikan contoh bagaimana looping bisa terjadi dan solusinya menggunakan STP atau Spanning Tree Protocol. Pertama, kita akan menambahkan 2 buah PC dan 2 buah switch terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Sebenarnya, Spanning Tree Protocol itu sudah secara otomatis diterapkan oleh Cisco, teman-teman. Bisa teman-teman lihat, di sini semuanya itu hijau ya, teman-teman, kabelnya, tapi ada satu yang oranye, teman-teman. Ini bisa kita lihat. Nah, ini gini ya. Ada satu yang warna oranye. Nah, itu tuh berarti tandanya port tersebut terblocking, teman-teman, atau menjadi alternatif port. Untuk itu, kita harus menonaktifkan STP-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kita masuk ke switch 1, kemudian ke CLI. Seperti biasa, ketikkan enable, configure terminal, terus kita ketikkan no spanning tree VLAN 1. Nah, kenapa kita no spanning tree VLAN 1? Karena secara default, setiap perangkat itu memiliki VLAN 1, teman-teman. Jadi kita nonaktifinnya VLAN 1. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini udah hijau, teman-teman. Nah, tapi si oranye itu pindah ke sini atau ke switch satunya atau ke switch 0. Nah, karena di sini kita belum menonaktifkannya. Kita nonaktifkan juga. Enak. Configure terminal. No spanning. Aduh, maaf. Spanning tree. VLAN 1. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat di sini udah hijau semua ya, teman-teman. Kemudian kita akan coba menambahkan IP. Misalkan kita kasih di sini tuh 10.10.10.1 25 maaf 255.255.255.0. Kemudian yang ininya kita kasih IP juga 10.10.10.10.2. Kemudian 255.255.0. Nah, kalau sudah, kita masuk ke mode simulation, teman-teman. Kemudian kita perbesar dikit, kita geser dulu. Nah, oke. Kemudian kita akan coba kirim pesan, teman-teman, dari PC 0 ke PC 1. Kita akan lihat pergerakan pesannya ya, teman-teman. Nah, pesan itu dikirim ke switch. Oke, terus ke sini ya teman-teman dikirimin. Kita tunggu. Tuh, bisa teman-teman lihat. Pesan tersebut terus-terusan, teman-teman. Terus-terusan terkirim di switch, teman-teman. Kita tunggu. Nah, nih bisa teman-teman lihat, kita pause dulu. Nah, ada icon seperti ini, teman-teman. Nah, itu artinya pesan tersebut terjadi pengulangan, teman-teman. Atau terjadi looping, jadi berputar terus-menerus pada switch 0 dan switch 1. Jadi pesannya itu tidak sampai-sampai, teman-teman. Terus berputar-putar di switch ini. Jadinya tidak akan tersampaikan dan terjadi failed. Nah, lihat teman-teman. Kemudian untuk mengatasinya, kita memerlukan yang namanya STP, yaitu untuk memblokir satu port agar pengiriman data bisa lancar. Kita ketikkan spanning tree VLAN 1.
Oke. Nah, di sini udah mulai on ya, teman-teman. Kemudian kita yang ininya juga spanning tree VLAN 1. Oke, kita cepetin. Nah, di sini udah ini ya teman-teman, udah hijau, kemudian ada yang terblok 1. Kemudian kita akan coba delete dan kita akan kirim pesan. Nah, pesan itu sudah successful ya teman-teman, atau sudah bisa saling berkomunikasi satu sama lain antara PC 0 dan PC 1. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini untuk topologi 2, saya akan memberikan contoh kalau setiap VLAN bisa mempunyai jalur sendiri dengan PVSTP yang diatur manual root bridge-nya agar jaringan dapat berbagi beban dan tidak terjadi looping. Untuk pertama-tama, saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita cepetin teman-teman biar hijau dulu. Nah, oke. Di sini udah ya teman-teman. Kemudian kita kasih tanda. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman lihat nanti, di sini saya akan membuat dua buah VLAN, yaitu VLAN 1 dan VLAN 2. Nah, untuk yang di kotak sini, kita pakai yang VLAN 2 ya, yang kotak ini. Terus yang nggak pakai kotak, itu yaitu VLAN 1. Nah, pertama kita akan melihat dulu teman-teman. Di jaringan ini, sebenarnya root bridge-nya itu yang mana nih? Nah, caranya kita tinggal pencet. Kemudian ke CLI, kita ketik ENA, terus kita ketikkan show spanning tree. Spanning tree, enter. Nah, ini bukan teman-teman, ini bukan root bridge-nya. Kemudian kita ke yang bawah, ini switch 1 ya. Oke, switch 1. Kita CLI, ENA, show spanning tree. Nah, teman-teman, kalau switch tersebut adalah root bridge, nah akan ada tulisan ini teman-teman. This bridge is the root. Nah, karena di sini switch 1 itu ada tulisannya, sedangkan yang tadi itu gak ada, berarti switch 1 ini adalah root bridge dari jaringan ini. Nah, kemudian gimana teman-teman? Kemudian kita akan coba trunking terlebih dahulu semuanya ya teman-teman. Configure terminal. Kita akan trunking terlebih dahulu, misalkan interface range FA0/1 sampai 2 ya. Kemudian switch port mode trunk. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Kemudian kita exit. Kemudian kita akan buat VLAN 2 dengan name VLAN 2. Oh, kita gak perlu pakai name teman-teman. Kita X. Kemudian kita langsung atur portnya. Ini FA04 teman-teman. Interface FA0/4. Switch port mode access. Switch port access VLAN 2 ya. Do show VLAN brief. Oke, VLAN 2 ini VLAN 1. Kita gak perlu konfigurasi VLAN 1 teman-teman, karena memang secara default itu sudah masuk ya. Interface, maaf, configure terminal dulu. Interface range FA0/1 sampai 2. Switch port mode trunk. Kemudian kita buat VLAN 2. Exit dulu. VLAN 2. Kemudian interface FA0/3. Switch port mode access. Switch port access VLAN 2 ya.
Oke, kalau sudah kita yang ini terang juga ya teman-teman, kita di sini terang juga. Enak, configure terminal. Switch interface arrange FA0/1 sampai 2 ya. Switch port mode terang. Kemudian kita buat VLAN 2, VLAN 2, enter. Kemudian interface FA ini berapa ya? 03 juga, 03, 0/3. Switch port mode akses, VLAN 2. Gak perlu teman-teman, ini pilihan 1 teman-teman, kita gak perlu ini, kita gak perlu config. Oke, kemudian kalau sudah, di sini kita akan cek dulu terlebih dahulu ya teman-teman di root bridge jaringan ini. Nah, di sini kita itu akan membagi ini teman-teman, membagi jalur. Nah, misalkan ini kan root bridge yang secara default nih di sini root bridge-nya. Nah, misalkan kita akan ubah teman-teman pilihan 2, misalkan root bridge-nya itu di sini, di atas atau di switch 0. Nah, caranya gimana? Nah, kita bisa do show spanning tree. Nah, bisa teman-teman lihat ya teman-teman. Nih, ini VLAN 1 nih teman-teman. VLAN 1 this bridge is the root juga sama, switch 1 terus VLAN 2 juga sama, this bridge is the root. Nah, kita akan ubah teman-teman di switch 0 si VLAN 2 itu. Nah, caranya kita tinggal ketikkan spanning tree, spanning tree VLAN 2 ya teman-teman, VLAN 2 root primary. Nah, sebenarnya cara mengubah root bridge itu ada 2 teman-teman, yaitu kita tinggal mengubah priority-nya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya priority ini. Nah, kita tinggal ubah priority-nya ke yang lebih rendah. Tapi ada juga cara kedua, yaitu dengan tinggal ketikkan root primary. Kita enter. Oke, kalau sudah, kita coba cek lagi teman-teman. Do show spanning tree. Nah, bisa teman-teman lihat ya teman-teman. Di sini di switch 01 spanning VLAN 2 nih. This bridge is the root. Nah, berarti root bridge dari VLAN 2 itu yaitu switch 0. Sedangkan di VLAN 1 kita coba cek lagi ya teman-teman. Udah ke-update atau belum? Nah, sedangkan di VLAN 1 root bridge-nya itu di switch 1. Nah, di ini udah gak ada teman-teman. Sebelumnya ini ada ya. Root this bridge is the root di VLAN 2 juga sekarang udah gak ada karena udah pindah ke switch 0. Nah, untuk itu kita akan coba lihat sebelumnya teman-teman. Nah, tadi kan ini oranye ya teman-teman. Ada satu yang oranye. Tapi sekarang hijau semua. Nah, kenapa hijau semua? Karena memang ini tuh dipakai semua teman-teman portnya. Tapi kalau secara fisik tetap ada yang terblokir teman-teman. Nah, kita akan cek dulu teman-teman yang terblokir itu yang mana sih? Nah, kita lihat. Nah, di sini ya teman-teman. Portnya. Itu berarti yang ini itu FA0102 ini 04. Designated. Ini VLAN 1 ya, ini VLAN 2. Ini root portnya itu yang VLAN 2 itu yang ini teman-teman. Yang mana ya? FA01. Nah, yang ini ke atas nih root port, ini tuh root port. Seperti itu teman-teman. Kita akan lihat di sini juga. Designated. Do show span. Nah, bisa teman-teman lihat di sini
Di switch 2, FA01, kita akan lihat FA01 teman-teman. Nah yang ini teman-teman, nah yang ini tuh untuk VLAN 1 itu terblokir teman-teman, atau jadi alternatif port. Nah statusnya itu terblokir. Nah yang lain itu forward ya teman-teman, seperti yang kita tahu sebelumnya kalau forward itu aktif bisa mengirimkan data dan menerima. Sedangkan yang FA01 ini untuk VLAN 1 itu terblokir teman-teman. Jadi si VLAN 1 ini nggak bisa lewat sini nih teman-teman. Nah sedangkan untuk yang VLAN 2 bisa kita lihat yang terblokir itu FA02. Nah berarti yang bawah teman-teman yang ini yang terblokir. Berarti si VLAN 1 bisa lewat sini tapi nggak bisa ke sini. Sedangkan yang VLAN 2 bisa ke sini tapi nggak bisa ke sini teman-teman. Yang ini yang diblokir. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan coba kasih IP-nya terlebih dahulu untuk PC-PC-nya dan kita akan coba tes teman-teman. Apakah sudah betul atau belum. Ini VLAN 2 ya. Kita ketikkan misalkan 20.20.20.1. Terus ininya subnet masknya 255.255.255.0. Ini juga VLAN 2 sama 20.20.20.2 ya. Oke. Untuk VLAN 1 kita kasih IP-nya itu misalkan 10.10.10.1. Subnet masknya sama. Kita kasih juga yang ini 10.10, maaf, 10.10.10.2. Nah teman-teman kita akan coba cek teman-teman, kita ke simulation terlebih dahulu. Aduh, kita perbesar dikit. Nah kita akan coba kirim teman-teman. Yang VLAN 2 ini root bridge-nya di sini ya. Kita akan coba kirim dari sini ke sini. Nah, kita akan coba tebak ini jalurnya ke sini atau ke sini. Karena ini root bridge-nya berarti menurut saya ini ke sini. Kita coba buktikan ya, teman-teman. Ini ke sini. Terus. Nah, ini ya teman-teman ke root bridge. Nah, teman-teman bisa lihat nih sebelumnya. Mana ya? Di tadi itu, dia ini nggak ngelewatin jalan sini teman-teman. Karena emang nggak bisa lewat. Yang ini tuh diblokir. Oke. Nah, ini udah successful ya teman-teman. Kemudian kita akan coba dari PC VLAN 1 ke VLAN 1. Oke. Kita jalankan. Ya, dia pasti ke sini. Kenapa? Karena ini root bridge-nya, teman-teman. Oke. Nah, dia ke sini juga, ini bukan. Nah, dia ini enggak, kita coba lihat ya. Nah, nggak bisa teman-teman, nggak bisa ke sini. Ini ter-X. Ini nggak bisa ke sini ya teman-teman, ter-X. Karena emang ini terblokir nih FA01-nya. Padahal di sini juga VLAN 1 itu ada di sini, tapi dia nggak bisa ke sini karena emang terblokir. Kemudian dikirim lagi ke sini, itu jalur bawah, dan successful. Seperti itu ya teman-teman untuk praktek dari topologi yang kedua. Nah selanjutnya teman-teman, untuk topologi ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang port stage dan fitur port face untuk mempercepat proses tersebut. Nah pertama kita akan menambahkan dua buah switch terlebih dahulu. Kita tambahkan dua buah switch. Oke, kalau sudah kita akan sambungkan. Kita akan sambungkan dua buah kabel. Nah, seperti teman-teman lihat, sebelum port-port itu terhubung ya teman-teman.
Sebelum port-port tersebut hijau, nah pasti oranye terlebih dahulu teman-teman nih. Bisa kita lihat, kita refresh-nya nonaktifin dulu. Oke. Nah, ini tuh oranye dulu ya teman-teman sebelum hijau. Nah, proses ini itu terjadi proses learning dan listening, teman-teman. Yaitu seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, yaitu proses learning dan listening itu yaitu mempelajari alamat MAC dan juga menerima informasi, teman-teman. Sebelum akhirnya hijau atau forwarding. Nah, bisa kita lihat teman-teman, kita akan coba cek, kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita hapus misalkan yang bawah ini. Oke, kalau sudah, kemudian kita akan coba sambungkan lagi. Oke, nah kemudian kita akan cek teman-teman. Kita ke CLI. Kita ketikkan enak show spanning tree. Nah, di sini ada tulisan list teman-teman. Yaitu berarti ini tidak lagi dalam proses listening. Kemudian kita cek lagi. Nah, setelah proses listening terjadi tadi, kemudian terjadi proses learning teman-teman. Atau mempelajari. Kemudian kita coba lagi. Belum, masih belum. Nah, setelah proses listening dan learning selesai, baru itu port tersebut menjadi forwarding atau aktif dapat membagi data satu sama lain. Dan membagi dan mengirim data. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian proses listening dan learning itu terjadi selama 15 detik, teman-teman. Nah, listening itu terjadi selama 15 detik dan learning terjadi selama 15 detik juga. Nah, untuk itu berarti secara keseluruhan yang oranye tadi itu terjadi selama 30 detik. Nah, sedangkan yang ini, yang oranye ini itu yang port yang terblokir, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan fitur port face. Nah, jadi fitur port face itu yaitu untuk mempercepat proses tadi, teman-teman, yaitu proses learning dan listening. Nah, untuk itu kita akan coba mempraktekannya. Di sini saya akan menambahkan satu buah switch lagi. Kemudian kita akan tambahkan satu buah PC. Kita akan coba sambungkan teman-teman yang switch terlebih dahulu. Nah, kita akan coba cek lagi teman-teman. Kita tekan enak. Show span. Nah, ini ya teman-teman. FA03. Nih masih listening ya. Masih learning. Nih listening. Kemudian ke learning. Oke, kita cek lagi. Masih learning juga. Cek lagi. Masih learning. Nah, di sini udah forwarding ya teman-teman atau sudah berjalan. Nah, kita akan menggunakan fitur port face tersebut yaitu untuk mempercepat tadi proses learning dan listening. Kita ketikkan configure terminal. Kemudian kita masuk ke interface dulu teman-teman. Interface FA0/3 ya. Kemudian kita ketikkan spanning port face. Nah, enter. Nah, di sini ada warning teman-teman. Warning, port face should only be enabled on ports connected to a single host. Nah, teman-teman, artinya si port face ini cuman bisa dipakai pada perangkat atau port yang terhubung ke single host, teman-teman. Nah, single host itu apa sih? Nah, single host itu single host itu artinya cuman seperti PC ataupun printer ataupun perangkat NN device ya teman-teman, yang cuman hanya gak dikonfigurasi lagi teman-teman. Berbeda dengan switch ini itu kan
membawa lagi VLAN-VLAN, misalkan VLAN 10 membawa VLAN-VLAN lagi. Nah, berarti itu teh enggak single host teman-teman, jadi nggak bisa. Nah, sekarang kita akan coba port flash tersebut pada PC. Kita pencet, kemudian kita cek lagi ya teman-teman di sini. Oke, ini udah hijau. Kemudian kita akan coba configure terminal. Interface ini berapa ya? FA, oh ini belum ya teman-teman. Kita akan coba ke preferensinya lagi, aktifin lagi. Kita pencet. Nah, di sini FA03. Interface FA0/3. Enter, kemudian spanning ya. Spanning tree port face. Enter. Nah, port face has been ini apa 03 ya teman-teman. Interface FA, oke, spanning port face. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, kita akan coba kita hapus lagi. Oke. Kemudian kita akan coba sambungkan lagi. Nah, bisa teman-teman lihat tadi sebelumnya ini tuh oranye terlebih dahulu teman-teman, atau terjadi proses learning dan listening. Sekarang ini tuh lebih cepat teman-teman. Tadi langsung blank hijau seperti itu. Nah, berarti port face tersebut sudah berhasil diaplikasikan. Nah, sekian pemaparan materi tentang STP atau Spanning Tree Protocol dari saya. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching everyone. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.